Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Terjadi kehebohan, yaitu masalah uang kuliah tahunan UKT. Ya, jadi kita semua paham bahwa negara kita ini untuk lulusan sarjana sangat rendah sekali. Ya. Entah ranking berapa, ya. Itu mungkin ranking 17 atau berapa dari negara-negara yang lebih maju. Ya. Jadi hal ini pantas kalau ada UKT naik terus terjadi demo di mana-mana. Sebenarnya itu Mas Nadiem Makarim kan sebagai Menteri Pendidikan pasti sangat paham lah akan realita ini. Dia pasti paham akan angka-angka statistik yang mengkhawatirkan ini. Sangat mengkhawatirkan kita sebagai bangsa yang besar tapi lulusan sarjana sangat kecil. Mengkhawatirkan kita sebagai bangsa yang bikin cemas angka-angka yang bakal bikin gaduh, ya, para bapak dan ibu, ya, pendiri bangsa kita. Bayangkan saja setelah Indonesia merdeka hampir 80 tahun sudah, ya, hampir 80 tahun ya, negara kita merdeka tapi angka persentase lulusan universitas kita baru mencapai 17,93% dari total penduduk berusia antara 25 sampai 34. Ini data ya untuk negara-negara yang bergabung dengan OECD. Nah, coba kita bayangkan angka ini dengan pencapaian negara-negara lain. Negara dengan persentase sarjana tertinggi adalah Korea Selatan. Waduh, Korea Selatan memang luar biasa ya. Lihat sarjananya nomor 1 ya, terbanyak ya. Di sana itu 69,58% penduduknya berumur 25 tahun sampai dengan 34 tahun. Minimal lulusan S1. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita bandingkan negara kita ya, itu hampir 4 kali lipat dari kita, negara Indonesia. Nah, gimana? Ini untuk mencapai negara maju, salah satu pendidikan juga harus dimajukan. Terus nomor 2 ya, itu Kanada dengan angka 66,97%. Terus di tingkat ketiga Jepang dengan 65,68%. Jadi sekitar 2/3 angkatan kerja muda di negara tersebut ada lulusan universitas di antara negara-negara OECD. Ya. Di antara 43 negara ekonomi terbesar yang bergabung di dalam grup OECD, kita ada di peringkat kedua terbawah. Ampun. Berarti kalau kedua terbawah itu ya tahu sendiri kan, anggotanya 43. Masa kita mau 41 terbawah. Nah, inilah yang perlu kita semua harus ikut memikirkan. Jadi kita peringkat kedua tapi terbawah. Kita cuma lebih baik dari Afrika Selatan. Sementara itu negara sesama raksasa Asia yakni India, dia ada di angka di atas kita ya dengan angka 20,46%. Data dan fakta ini tentunya adalah peringatan tentang mutu angkatan kerja kita. Dan lebih penting lagi ialah peringatan tentang kualitas generasi muda kita. Nah, makanya ya, kita sadar betapa tertinggalnya persentase lulusan universitas kita
dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita bahkan sangat jauh ketinggalan. Aduh, kenapa Mas Nadiem Makarim? Mengapa Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri, membiarkan pendidikan universitas nggak terjangkau oleh sebagian anak muda kita? Mengapa Mas Nadiem membiarkan biaya kuliah menjadi sangat mahal dibandingkan dengan kemampuan ekonomi masyarakat kita? Kalau kita mau jadi negara maju, kalau kita benar-benar mau jadi negara maju, ya kita harus pikirkan dengan biaya segala macam, ya. Nggak maulah masalah kualitas angkatan kerja ini harus jadi perhatian, meningkatkan persentase lulusan universitas harus jadi salah satu target utama pemerintah untuk untuk itu mau nggak mau pendidikan tinggi harus dibuat terdepan, ya. Semua anak muda Indonesia pendidikan universitas itu wajib dibuat murah sehingga terjangkau oleh semua anak muda Indonesia. Itulah wujud dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga tanggung jawab kita semua, khususnya para pemimpin-pemimpin negara kita, pemangku jabatan. Dan yang terpenting, Jokowi harus turun tangan urusan ini, ya. Jangan hanya nyebar bansos, tapi tidak memperhatikan pendidikan dengan harga yang sangat tinggi seperti ini. Apa memang sengaja bansos supaya masyarakat terlena terus nggak kuliah, ingin mengalihkan bansos terus, dan masyarakatnya tambah hari bukan tambah pinter, tambah mundur. Jadi ini harus kita jadi renungan kita semua, khususnya untuk anggota DPR. Harus dibuat perencanaan yang terbaik bagaimana. Mas Nadiem juga begitu. Untuk para kampus atau para profesor doktor, coba dipikirkan agar supaya terjangkau, untung-untung bisa gratis untuk pendidikannya. Jadi supaya apa? Supaya kita mencetak lulusan sarjana itu lebih banyak, ya nggak terlalu rendah-rendah amat lah. Bisa 50% kah? Itu kan sudah hebat. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.